Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat sore menjelang malam, Ibu Frida dan teman-teman sekalian. Jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis penyalahgunaan visa liburan di Bali. Kebetulan kami dari kelompok 2 mengambil tema siapa itu turis, karakteristik wisatawan, dan tipologi wisatawan. Oke, jadi sebelum melanjutkan presentasi, saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Ananda Rifi. Kedua ada Anissa Nuradiza. Ketiga ada Dia Sulaiman. Keempat ada Dima Asada. Kelima ada Zayuda. Dan keenam ada Ivana Citra. Oke, jadi kita langsung aja ke pendahuluan. Oke, tempat pemeriksaan imigrasi Igusti Ngurah Rai merupakan TPI dengan jumlah pengguna bebas visa kunjungan terbesar di Indonesia. Mengapa? Hal ini disebabkan karena Bali merupakan destinasi liburan favorit bagi turis-turis mancanegara. Keindahan alam, seperti kita tahu ya, budaya yang masih sangat kental di Bali menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan asing untuk menghabiskan waktu liburannya. Turis-turis yang datang ke Bali kebanyakan berasal dari wilayah Eropa, Asia, dan Australia. Namun ternyata tidak sedikit dari wisatawan tersebut yang akhirnya tinggal menetap di Bali, bekerja, bahkan berkeluarga dengan warga negara Indonesia, dan banyak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal yang ilegal yang seperti akan kami bahas, seperti menetap di Indonesia dengan jangka waktu cukup lama dan melanggar banyak hal yang akan dibahas dalam presentasi kami kali ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Kami menggunakan 5 rumusan masalah. Yang pertama, siapa itu turis atau wisatawan. Yang kedua, apa saja motivasi wisatawan. Yang ketiga, apa tipologi wisatawan dalam kasus ini. Yang keempat, apa saja jenis-jenis visa. Yang kelima, apa penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konseptual dengan memperhatikan nilai-nilai di dalam peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Digunakan juga pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus kepada pengamatan yang mendalam. Data yang diperoleh menggunakan sumber data sekunder yang relevan sebagai bahan dari penelitian. Didapatkan melalui studi pustaka dalam bentuk berita yang didapatkan melalui internet dan jurnal ilmiah dari penelitian sebelumnya yang dianalisis dan disesuaikan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, di sini saya akan membahas kasus tentang Kristen Gray. Pada bulan Januari 2021, warga negara asing yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Kristen Gray, membuat sebuah utas di Twitter yang berisi sebuah ajakan kepada warga negara asing lainnya untuk melakukan aksi yang sama seperti dirinya, yaitu imigrasi ke Bali di masa pandemi. Utas tersebut dibagikan pada tanggal 17 Januari 2021. Dia mengutas bahwa biaya hidup di Bali sangat murah jika dibandingkan dengan negara asalnya, yaitu Amerika Serikat. Kristen Gray melakukan perjalanan ke Pulau Dewata ini menggunakan visa kunjungan bersama kekasih wanitanya yang bernama Saundra Alexander sejak bulan Desember 2019. Mereka berencana untuk menetap di Bali selama 6 bulan, namun seluruh dunia digemparkan oleh adanya penyebaran COVID-19 termasuk Indonesia. Untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, pemerintah menetapkan sebuah kebijakan yaitu lockdown, sehingga Kristen Gray tidak dapat kembali ke negara asalnya dalam waktu yang dekat dan memilih untuk menetap di Bali dalam waktu yang belum dapat ditentukan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Bali, ia memutuskan untuk bekerja sebagai desain grafis. Seiring berjalannya waktu, ia juga menerbitkan sebuah e-book yang berjudul Our Bali Life is Yours, yang berisi tentang sebuah perjalanan atau cara dia bisa tinggal sejahtera di Bali. Ia juga menyampaikan bahwa Bali merupakan tempat yang ramah bagi komunitas LGBT. E-book tersebut dijual dengan harga $30 Amerika Serikat dan dapat meraup keuntungan yang sangat besar. Sandra Alexander mengatakan bahwa mereka tidak membayar pajak karena pekerjaan tidak menghasilkan rupiah, melainkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Setelah utas tersebut menjadi sebuah pembicaraan yang hangat di Twitter, Kristen Gray mendapat kecaman dari warganet karena perbuatan tersebut telah
merugikan negara. Kasus ini mendapatkan perhatian dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat segera diproses dan ditindaklanjuti dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya adalah definisi wisatawan. Wisatawan dapat diartikan sebagai orang yang melakukan suatu kegiatan wisata ke suatu tempat dengan tujuan untuk berwisata dan tidak bertujuan untuk bekerja atau mencari uang. Wisatawan dibagi menjadi wisatawan asing dan wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik dan wisatawan nusantara. Berdasarkan keterangan resmi yang dikeluarkan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, mereka telah melakukan pemeriksaan data terhadap warga negara asing yang bernama Kristen Gray yang memasuki wilayah Indonesia sejak 21 Januari tahun 2020 melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Visa yang digunakan oleh Kristen Gray merupakan visa kunjungan dengan tujuan untuk berwisata di Bali. Dapat disimpulkan bahwa Kristen Gray merupakan wisatawan asing atau disebut wisatawan mancanegara. Menurut United Nations World Tourism Organization, wisatawan mancanegara dapat diartikan sebagai orang yang mendatangi suatu negara di luar tempat tinggalnya dengan alasan adanya keperluan tanpa mempunyai maksud untuk mencari penghasilan di tempat yang dikunjungi atau didatangi, dan lama tinggal tersebut tidak melebihi 12 bulan. Dalam kasus ini, Kristen Gray telah melanggar definisi wisatawan mancanegara karena telah menetap di Bali selama 13 bulan sejak bulan Desember tahun 2019 sampai Januari tahun 2021. Kristen Gray juga telah memperoleh penghasilan selama di Bali dengan bekerja sebagai digital nomad di bidang desain grafis. Penghasilan lainnya yang diperoleh Kristen Gray adalah memasang jasa layanan konsultasi secara online dengan durasi yang 45 menit dengan harga $50 USD atau sekitar 703.500 rupiah mengenai upaya menjadi imigran gelap agar dapat tinggal di Bali ketika masa pandemi COVID-19. Pendapatan lainnya yang diperoleh oleh Kristen Gray berasal dari penjualan e-booknya yang berjudul Our Bali Life is Yours dengan harga senilai Rp422.000. Untuk memperoleh izin peredaran barang yang dijual, Kristen Gray seharusnya membayar pajak penjualan e-booknya melalui Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Hal ini berlaku juga untuk jasa layanan konsultasi yang dipasang oleh Kristen Gray. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, Kristen Gray terhitung dalam kategori wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, motivasi wisatawan. Menurut Safley tahun 1994 dan Wahab 1975 dalam Ritana tahun 2005 menjelaskan bahwa motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan pariwisata, karena motivasi merupakan trigger dari proses perjalanan wisata. Meskipun motivasi ini seringkali tidak disadari secara menyeluruh oleh wisatawan itu sendiri. Motivasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada physical or physiological motivation, yaitu motivasi yang bersifat fisik, antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Yang kedua ada cultural motivation, yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah yang dikunjungi. Ketiga, social or interpersonal motivation, yaitu motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi, melakukan ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan, dan seterusnya. Yang terakhir ada fantasy motivation, yaitu adanya motivasi di daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan yang memberikan kepuasan secara psikologis. Dari studi kasus Kristen Gray, ia mengalami keputusasaan ketika tinggal di Los Angeles. Ia juga menjelaskan seberapa tinggi biaya hidup di sana, dan juga sulitnya mencari pekerjaan. Dari pengalaman yang dirasakan oleh Kristen Gray selama di Los Angeles, ia memutuskan pindah ke Bali. Dari situ dapat diambil motivasi wisatawan, yaitu Kristen Gray berkunjung atau datang ke suatu daerah karena social or interpersonal motivation. Dia berkunjung ke Bali untuk dilihat dari situasi dirinya yang sedang mengalami putus asa dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sosialnya seperti biaya hidup dan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tipologi atau karakteristik turis tersebut. Berdasarkan studi kasus yang telah dibahas, Kristen Gray termasuk tipologi wisatawan explorer karena pada awalnya Kristen Gray datang untuk berwisata dan kemudian tinggal seperti masyarakat lokal.
Dia ingin tinggal seperti masyarakat lokal, namun tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara asing, seharusnya dapat tertib dan patuh pada aturan tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis visa. Visa dapat dibagi menjadi 5 jenis, yakni visa kunjungan, visa transit, visa bisnis, visa kerja, dan visa pelajar. Untuk tinggal di Indonesia, visa yang dipakai oleh Kristen Gray merupakan visa kunjungan. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menjelaskan bahwa izin tinggal visa kunjungan diperuntukkan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia selama 60 hari. Visa dapat diperpanjang sampai dengan 4 kali atau 4 kali 30 hari melalui kantor imigrasi. Visa kunjungan tidak diperbolehkan untuk pekerjaan. Mengenai kasus ini, Kristen Gray telah melakukan pelanggaran ketentuan visa dengan cara memperoleh penghasilan dari penjualan buku elektronik dan jasa konsultasi secara online. Pelanggaran mengenai visa kunjungan bagi WNA akan mengarah pada pasal tindak pidana sesuai keterangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kristen Gray juga mengajak ataupun mempengaruhi WNA yang lain untuk pergi ke Bali dengan memanipulasi dokumen melalui sebuah agen visa yang merupakan kenalan Kristen Gray. Permasalahan ini menjadi istilah imigran gelap karena hal ini dilakukan tanpa melalui izin atau ilegal serta tidak sesuai dengan hukum. Kristen Gray juga mengatakan bahwa Bali adalah tempat yang queer-friendly atau ramah terhadap LGBT. Hal ini menjadi sebuah kontroversi karena berlawanan dengan hukum yang ada di Indonesia dengan ideologi Pancasila, karena LGBT dianggap melanggar sila pertama dalam Pancasila yang melanggar nilai agama, nilai kodrat, dan nilai kehidupan religius masyarakat. Oleh karena itu, Kristen Gray mendapat pertentangan dari warganet dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa hanya ada pria dan wanita, serta pernikahan sesama jenis tidak dibenarkan. Selanjutnya adalah penyelesaian yang dilakukan pemerintah. Pada kasus penyalahgunaan visa kunjungan, ada beberapa pengaturan hukum tentang penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia, meliputi Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa. Beberapa bentuk tindak penyelesaian dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tentang penyalahgunaan visa kunjungan seperti tindak hukum pidana, yakni negara melewati penegak hukum menindak serangkaian penyidikan dan proses sistem peradilan pidana. Pelanggar menerima ancaman pidana dengan diberikan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang keimigrasian, yaitu hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda uang sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, diambil tindakan deportasi ke negara asal, sekaligus penangkalan untuk tidak diberikan izin lagi memasuki wilayah Republik Indonesia dengan batas waktu yang telah ditetapkan undang-undang. Yang kedua adalah tindak hukum administrasi, yaitu negara melalui seperangkat alat perlengkapan negara dapat menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Pada pelanggaran tindak hukum administrasi, tidak dilakukan adanya penyidikan terlebih dahulu, akan tetapi langsung dijatuhi tindakan administratif dengan menyelenggarakan karantina orang asing, pendeportasian hingga penangkal. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tipologi wisatawan tersebut berdasarkan tipe turis menurut Smith di tahun 1977 adalah tipe wisatawan explorers yang menerima dan ingin hidup seperti warga lokal. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing bernama Christian Gray, yaitu wisatawan yang tinggal di suatu negara dan berpergian ke negara lain, bukan tempat tinggal untuk melakukan perjalanan. Christian Gray mempunyai motivasi berwisata yang awalnya dengan tujuan rekreasi dan berlibur. Untuk datang ke Bali, ia menggunakan jenis visa kunjungan yang diperuntukkan kepada wisatawan asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Selama 60 hari dengan ketentuan dapat diperpanjang hingga 4 kali 30 hari melalui kantor imigrasi dan tidak dapat digunakan untuk bekerja. Namun,
Dia menetap di Indonesia melebihi batas visa kunjungan, yaitu 13 bulan, dengan motivasi berwisatanya yang berubah menjadi fantasy motivation, yaitu untuk bekerja di Indonesia, tetapi ia enggan untuk membayar pajak penghasilan yang melanggar peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per 02 Men 3 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Ia juga mengajak WNA lain untuk menetap di Indonesia dengan cara yang ilegal. Hal ini bisa dikategorikan sebagai imigran gelap. Hal ini juga melanggar keterangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan ia menganggap Bali sebagai queer friendly atau ramah terhadap LGBT+. Padahal hal tersebut berlawanan dengan Kemenkumham, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penyelesaian dari kasus ini, Christian Grey dideportasi dari Indonesia dan dilarang untuk berkunjung ke Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan. Sekian dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.